Yo sahabat sektor 7 dan para manual lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita manual Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke videonya, Mimin ucapkan banyak terima kasih karena sudah berkenan untuk klik video ini. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys di channel sektor 7 agar Mimin tambah semangat bikin kontennya. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa siluman yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Siwo tersadar dari pingsannya dan berujar bahwa pertarungannya belum selesai serta ingin melanjutkannya. Akan tetapi hal itu dihentikan oleh Solhua yang tersinggung dengan ucapan siluman bermulut besar tersebut. Melanjutkan dari episode sebelumnya, terlihat bahwa Siwo sudah tidak lagi mengeluh dengan semua kejadian di luar nalar yang terlihat di depan matanya. Karena hanya dengan mengeluh tidak akan membantunya keluar dari situasi tersebut. Dan juga situasinya saat ini merupakan kenyataan yang harus diterima oleh Siwo. Lalu dirinya harus segera beradaptasi dengan situasi tersebut. Setelah itu diperlihatkan bahwa Solhua mengatakan kepada Siwo bahwa saat ini dirinya sedang memperlihatkan sihirnya yang jika digunakan maka akan menguras kemampuan siluman. Ada dua jenis sihir siluman, yaitu sihir murni dan juga sihir karsa. Sihir murni seharusnya sudah diketahui oleh Siwo karena itu merupakan kemampuan bawaan spesies selama turun-temurun, dan dalam kasusnya Siwo adalah gulat goblin yang digunakan sebelumnya dan dapat dilakukan tanpa latihan khusus. Asalkan insting sudah berjalan, maka sihir tersebut dapat digunakan dengan mudah layaknya menghirup nafas saja. Akan tetapi berbeda dengan sihir karsa. Asal mau mempelajarinya, siluman jenis apapun pasti bisa melakukannya. Namun, sihir ini memerlukan latihan, pembelajaran, dan juga memiliki bakat tentunya. Berbeda dengan siluman bermulut besar yang sudah dikalahkan oleh Siwo sebelumnya, dia malas berlatih dan hanya mengandalkan tubuhnya yang besar dan kekuatan fisiknya saja. Maka dia tidak berkutik hanya dengan belenggu yang sederhana. Dia adalah contoh makhluk yang tidak mau berkembang, ujar Solhua panjang lebar. Lalu Solhua juga menambahkan bahwa karena dirinya sudah masuk ke dalam situasi seperti ini, maka dia akan mengajari Siwo tentang sihir tersebut, serta menekankan bahwa dirinya tidak suka dengan hal-hal yang merepotkan dan tidak mendapatkan feedback apa-apa dari apa yang dia lakukan, dan dia akan marah karena tidak mendapatkan apa-apa dari yang dia lakukan. Maka dari itu, jika tidak ada kemauan yang kuat, Solhua menyarankan kepada Siwo untuk menyerah saja mulai dari sekarang. Karena latihan ini akan sangat berat bagi makhluk setengah siluman yang baru beberapa menit lalu masih merupakan manusia seutuhnya. Dan jika hasilnya mengecewakan, maka Siwo akan benar-benar pindah alam. Menanggapi hal itu, Siwo pun berujar bahwa asalkan Solhua bersedia mengajarinya, maka dirinya akan berusaha sekuat tenaga. Karena situasi yang dialami Siwo ini tidak dapat dihindari, maka apapun yang terjadi dirinya harus mempelajarinya. Mendengar hal itu sambil tersenyum, Solhua pun berujar bahwa hal itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Maka dari itu saat ini Siwo harus mulai belajar dari makan dulu. Karena untuk menggunakan sihir membutuhkan kekuatan siluman, yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh semua penghuni dunia siluman. Akan tetapi, di dalam tubuh Siwo hampir tidak ada kekuatan siluman sama sekali. Sebenarnya, Siwo bisa mengumpulkan kekuatan itu hanya dengan menghirup udara di dunia siluman, makan, dan minum dengan biasa. Akan tetapi, karena hari ini adalah pertama kali Siwo menginjakkan kaki di dunia siluman, dan makanan biasa seperti yang dimakan sehari-hari di dunia manusia tidak memberikan kekuatan apa-apa, maka bisa dikatakan bahwa kekuatan siluman Siwo belum terasa sejak lahir. Lalu Solhua juga menambahkan bahwa
Karena Siwo sudah menggunakan banyak kekuatan tadi, seharusnya sekarang Siwo sudah merasa sangat lapar. Menanggapi hal itu, Siwo pun berujar bahwa dirinya tidak lapar. Akan tetapi, terjadi hal yang aneh pada tubuhnya. Tiba-tiba tubuhnya gemetar hebat. Melihat hal itu, Solhua pun berujar bahwa kekuatan siluman Siwo sangatlah kecil. Dan dengan kekuatan sekecil itu, Siwo sudah menggunakan semuanya untuk membanting siluman bermulut besar tadi. Lalu sambil mendatangi Siwo dan menepuk punggung Siwo, Solhua menambahkan bahwa itu merupakan gejala akan haus kekuatan siluman. Dan solusinya sangat mudah, karena ada aturan di antara para siluman, yaitu siapapun yang menang dalam pertarungan yang disaksikan oleh hakim mempunyai kuasa penuh atas nasib lawan yang dikalahkannya. Dan memakan siluman lain adalah cara paling mudah dan paling efisien untuk mendapatkan kekuatan siluman. Untuk selevel siluman bermulut besar tadi, pasti akan menjadi makanan yang cukup bergizi untuk Siwo. Dan rasa laparnya pun akan langsung menghilang. Setelah mendengar perkataan Solhua, Siwo pun berjalan menuju ke arah siluman bermulut besar tersebut. Dia berjalan bukan berdasarkan dengan akal sehat, akan tetapi karena insting rasa lapar yang sangat luar biasa, yang baru pertama kali dirasakannya sejak dia lahir. Dan nafsu makan itu dikuatkan dengan bisikan Solhua yang merupakan siluman rubah ekor 9. Hingga di dalam kepala Siwo hanya terbesit insting untuk memangsa makanan. Akan tetapi ada hal yang tidak terpikirkan oleh Solhua, yaitu goblin memiliki naruli ketamakan yang luar biasa, dan dia akan memburu mangsa yang terlihat lebih lezat di matanya. Bersamaan dengan hal tersebut, Siwo pun berbalik ke arah Solhua dengan tujuan untuk memangsanya. Menanggapi hal itu dengan ekspresi yang serius, dia mengekang Siwo dengan rantai dan berujar bahwa meski Siwo sangat lapar, seharusnya dirinya tetap harus tahu diri, karena makhluk setengah siluman seperti Siwo berniat memangsanya. Solhua pun merasa kekuatannya diremehkan dan akan memperbaiki tabiat buruk Siwo. Akan tetapi, rantai yang mengekangnya bisa dihancurkan oleh Siwo dengan kekuatan fisiknya. Melihat hal itu, Solhua pun terkejut karena dirinya sudah mengeluarkan satu ekornya, tapi Siwo bisa melepaskan diri dari kekangan rantainya dengan kekuatan fisik saja. Lalu, Solhua pun berujar bahwa meski Siwo hanya setengah goblin, tapi tetap tidak bisa diremehkan. Bersamaan dengan hal itu, Solhua melakukan sihir pemanggilan. Yang dipanggil adalah Kaisar Agung Iblis, dan langsung menyerang Siwo dengan jurusnya yang bernama pukulan satu tapak. Siwo pun terkena serangan itu dan dia menahannya dengan kedua tangannya. Karena dahsyatnya jurus dari Solhua itu menimbulkan ledakan dan bekas pukulan di atas tanah. Solhua pun berujar jika dirinya tidak peduli Siwo masih hidup atau tidak, karena Siwo duluan yang menyerangnya dan dirinya tidak berharap lebih kepada Siwo. Akan tetapi setelah menerima serangan dahsyat dari Solhua, terlihat Siwo masih berdiri, dan serangan itu malah memberikan efek positif bagi Siwo, karena dirinya mendapatkan momen langka di antara para goblin, yaitu Siwo menjadi terbangkitkan dengan wujud Siwo yang memiliki satu tanduk di kepalanya dan memiliki senjata yang merupakan simbol dari spesies goblin, yaitu Godam Goblin. Melihat perubahan yang dialami oleh Siwo, Solhua pun hanya berujar bahwa makhluk setengah siluman seperti Siwo sungguh merepotkan. Apakah yang akan terjadi setelahnya? Nantikan di video berikutnya ya guys. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen di channel Sektor 7. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.